Nah, permainan ini sebenarnya cukup sederhana ya. Setelah kalian buat boneka kayunya, kalian tinggal ngomong bersama-sama, berbicara bersama-sama, atau bahkan ada yang sambil bernyanyi ya dengan jampi-jampi seperti gini. Jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu berulang-ulang kali disebut sambil duduk mengelilingi dan memegang boneka kayu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Iya, terima kasih sudah tonton dan sudah klik video ini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita beberapa permainan yang memang terkenal angker, terkenal seram, dan bahkan bisa mengundang maut buat para pemainnya. Nah, nggak semua permainan itu nyaman untuk kita mainkan ya. Terkadang permainan-permainan ini bisa membawa malah bahaya atau membawa malapetaka buat diri kita sendiri. Iya, terkadang sih teman-teman ya, kita dalam keadaan apalagi di kota besar ya, terkadang jenuh, penat dan sebagainya, terkadang kita butuh permainan-permainan. Tapi ternyata teman-teman, banyak sekali permainan yang memang sangat menyeramkan tentunya ya. Dan percaya tidak percaya, ada beberapa permainan yang diceritakan masyarakat dunia yang akhirnya mengakibatkan kejadian tragis kepada para pemainnya. Permainan apa saja kah itu? Check it out. Yang pertama, Bloody Mary. Iya, cerita seram tentang Bloody Mary ini sudah sangat berkembang, ceritanya udah sangat melegenda sekali, dimana katanya teman-teman, permainan Bloody Mary dia adalah permainan dengan menatap cermin pada saat ruangan gelap. Aduh, apa yang kelihatan ya? Kau bisa bayangin nggak sih kalau misalnya kita biasa pakai cerminnya untuk perempuan sih, untuk bersolek, untuk berias dan sebagainya ya. Tapi ini permainan menatap cermin dengan memanggil nama Bloody Mary. Dan katanya teman-teman, ritual untuk memandang cermin dan memanggil Bloody Mary ini di dalam ruangan gelap ini, teman-temannya diyakini untuk bisa melihat jodoh kita yang sebenarnya. Duh, kamu yang mungkin para jomblo mau coba kali ya untuk menatap cermin di ruangan gelap dan memanggil Bloody Mary, dan tiba-tiba muncul sosok bukan jodoh kamu, ternyata itu Bloody Mary yang hadir. Aduh, ngeri banget. Nah, katanya teman-teman, permainan Bloody Mary ini banyak dimainkan oleh wanita-wanita ya. Katanya wanita-wanita ini membawa lilin, terus katanya berjalan mundur ke atas tangga sambil memegang lilin ke dalam ruangan gelap. Nah, sampai di depan cermin, terus si wanita memanggil Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Aku takut. Nah, katanya juga teman-teman bahwa kaca yang dipakai untuk melihat jodohnya ini katanya nggak seukuran wajah ya atau setengah badan, tapi katanya kalau bisa, katanya kaca yang dipakai untuk melihat jodohnya si wanita itu katanya yang harus berukuran seukuran tubuhnya si wanita, atau yang kaca panjang dari atas sampai ke bawah itu ada ya. Nah, itu katanya. Terus si wanita di depan kaca ngomong Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nah, katanya nih setelah 3 kali si wanita itu berucap kalau yang dilihatnya adalah seorang pria, maka katanya itulah calon suaminya di masa yang akan datang. Tuh, nggak perlu pakai peramal, cukup masuk ke ruangan gelap di depan kaca, bawa ini ya, bawa lilin gitu ya. Aku nggak bisa bayangin, aku takut jadinya ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya kamu di kaca melihat bukan seorang pria ya, tapi kamu akan melihat tengkorak, atau kamu akan melihat tengkorak, maka katanya kejadian tragis akan kamu alami, yaitu kamu akan mati sebelum hari pernikahanmu. Nah, teman-teman, sekarang ini katanya kalau zaman dahulu kala ya, katanya kan untuk pemanggilan Bloody Mary di depan kaca untuk
melihat jodoh yang akan datang ya, atau melihat calon suaminya. Tapi sekarang ini teman-teman, permainan Bloody Mary tetap dimainkan, khususnya buat anak-anak yang ada di barat sana ya. Mereka tetap memainkan Bloody Mary ini, tapi bukan untuk melihat jodoh, tapi mereka seperti apa ya, sama sih ritualnya, masih di dalam ruangan gelap, masih di depan kaca, masih membawa lilin. Tapi teman-teman, katanya dia memanggil Bloody Mary 3 kali. Dan kalau misalnya anak-anak itu berhasil untuk memanggil Bloody Mary, maka katanya yang berhasil mereka lihat adalah sesosok wanita dengan wajah hancur yang akan keluar dari kaca dan yang akan menghantui si pemain itu sampai pagi menjelang. Aduh, kamu berani nggak? Aku sih enggak ya. Nah, ini pernah kejadian di sana ya, ada seorang ibu yang mengaku kehilangan anaknya setelah anaknya ini ditantang untuk bermain Bloody Mary katanya. Dan katanya teman-teman, sang anaknya tadi ya yang bermain Bloody Mary itu ditemukan meninggal dengan keadaan yang sangat tragis, yaitu penuh dengan luka cakaran di leher, di perut, dan yang lebih mengerikan lagi teman-teman, diketemukan bahwa anak itu meninggal dalam keadaan bola matanya yang sudah dicabut dari tengkorak kepalanya. Aduh, serem banget permainan ini ya. Yang kedua, permainan tengah malam The Midnight Man. Ya teman-teman, buat kamu mungkin yang suka sekali baca cerita horor atau dengar cerita horor, pasti kamu juga sudah gak asing lagi dengan mitos mengenai The Midnight Man ya. Iya, permainan The Midnight Man ini seperti namanya ya, ini pemanggilan sosok hantu pria di tengah malam. Nah, katanya teman-teman, menyeramkannya permainan ini apabila sang hantu pria tadi keluar ya setelah dipanggil, maka jarang sekali orang yang bisa hidup sampai pagi harinya ya. Biasanya langsung akan terbunuh. Atau bahkan kalau memang mereka selamat sampai pagi hari ya, mereka akan terus-menerus dihantui sampai seumur hidupnya. Ngeri banget ya permainan ini, kamu bisa sakit jiwa deh kalau main ini tentunya ya teman-teman. Iya teman-teman, katanya permainan Midnight Man ini adalah dilakukan pada zaman dulu, yaitu oleh mereka penganut kepercayaan paganisme yang menggunakan ritual ini sebagai hukuman untuk para kriminal yang melanggar aturan para dewa. Katanya sih teman-teman, permainan ini cukup sederhana ya, tapi persyaratannya cukup rumit untuk kamu bisa melakukan permainan ini. Ya teman-teman, buat kamu yang ingin mencoba permainan ini ya, caranya mudah. Kalian bisa siapkan kertas, itu ditulis nama-nama anggota yang ikut dalam permainan ini. Kemudian kalian tinggal meneteskan darah kalian di atas kertas itu. Nah, biasanya permainan ini dimulai dari jam 12 malam sampai jam 3 malam ya, sampai jam 3 subuh maksud saya. Jadi setelah kalian teteskan itu, matikan semua ruangan, tinggal hanya kalian bisa membuat atau menaruh beberapa lilin aja yang ada di situ ya. Nah, kemudian teman-teman, biasanya sih nggak lama ya. Sekitar 2 jam atau jam 2 subuh itu kalian sudah akan merasakan kejanggalan-kejanggalan ya. Mulai kalian akan merasakan bisikan-bisikan untuk membunuh satu sama lain ya. Bahkan kadang nanti katanya akan keluarlah sosok Midnight Man-nya ini. Ya, aku harap sih buat kalian nggak akan ada yang pernah mau mencoba permainan ini ya. Karena ini serem banget, kalian bisa membunuh satu sama lain, entah itu karena bisikannya Midnight Man, pastinya yang begitu-begitu kan karena ada ritual gitu ya, banyak setan, iblis yang pastinya mengikuti di situ. Kalian akan membunuh satu sama lain pastinya ya, entah karena memang ada bisikan itu atau itu hanya sebagai halusinasi kalian, tapi saya harap kalian tidak akan pernah mencoba permainan ini. Yang ketiga, Jailangkung. Iya, permainan Jailangkung ini mungkin buat kita orang Indonesia sudah sangat familiar ya sama permainan Jailangkung ini. Bahkan permainan Jailangkung ini pun sempat dijadikan beberapa film pastinya yang ada di Indonesia ya teman-teman. Dulu juga pada saat aku zaman sekolah tuh, aku sih nggak pernah mau ikut permainan ini ya, tapi teman-teman aku tuh sering banget kadang tuh di pojok-pojokan kelas atau di pojok-pojokan sekolah gitu ya, mereka tuh suka banget main Jailangkung gitu ya. Aku sih nggak pernah mau ikut permainan ini karena memang aku nggak berani ya, aku nggak punya nggak punya keberanian untuk ikut dalam permainan Jailangkung ini ya. Ya, tapi buat
teman-teman mungkin yang masih belum tahu tentang permainan jelangkung ini, ya permainan jelangkung ini teman-teman permainan tradisional yang melibatkan ritual supranatural atau ritual magis ya. Yang konon katanya permainan jelangkung ini dibawa oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Nah teman-teman, permainan jelangkung ini biasanya ini menggunakan sebuah boneka kayu ya, boneka kayu dan juga serabut kelapa yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai manusia. Nah, boneka yang dibuat ini teman-teman digunakan sebagai mediasi untuk berbicara dengan makhluk halus yang dipercaya sudah masuk ke dalam boneka kayu tersebut ya. Nah, permainan ini sebenarnya cukup sederhana ya. Setelah kalian buat boneka kayunya, kalian tinggal ngomong bersama-sama, berbicara bersama-sama, atau bahkan ada yang sambil bernyanyi ya dengan jampi-jampi seperti gini. Jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu berulang-ulang kali disebut sambil duduk mengelilingi dan memegang boneka kayu tersebut. Jadi gini kan, boneka kayu kalian pegang gini. Terus berkelilingnya teman-teman kalian yang ikut dalam permainan itu. Terus kalian sebut, jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, kalian akan sebut begitu terus ya teman-teman sampai kalian merasakan bahwa boneka ini bisa bergerak sendiri. Nah, katanya sih bergerak sendiri ini percaya bahwa ada roh yang masuk ke dalam boneka tersebut. Nah, konon katanya teman-teman bahwa roh yang dimasukkan ke dalam sosok boneka jelangkung ini ya bisa menceritakan atau bisa memberitahukan keadaan yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu pun kalian bisa bertanya dengan sopan pastinya ya kepada roh penghuni boneka jelangkung tersebut. Nah teman-teman, kalau dulu teman-teman di sekolah aku tuh nggak pakai boneka jelangkung yang dibentuk seperti manusia gitu ya, tapi pakai pensil gitu atau pakai pulpen. Nah terus di dalam kertas itu ditulis abjad dari A sampai Z gitu ya. Nah terus tuh masing-masing orang tuh pegang ujungnya pensil atau ujungnya pulpen tuh pegang begini-begini kan. Nah terus tuh nanti katanya si pulpen atau si pensilnya ini akan bergerak sendiri gitu ya, menulis gitu apa yang kalian tanyakan tuh dia bergerak gitu ya, atau bahkan dia bisa menunjukkan dari misalnya namamu siapa gitu ya, dia bisa bergerak gitu menunjukkan siapa namanya. Tapi aku sarankan buat kalian nggak mencoba untuk permainan ini ya, karena memang ini berbahaya banget kalau misalnya kalian terkadang bisa berbicara tidak senonoh atau berkata yang tidak sopan ya, ini akan berakibat tragis buat kehidupan kalian. Kalian akan dihantui seumur hidup oleh si roh yang masuk ke dalam boneka jelangkung tersebut. Yang keempat, petak umpet bersama boneka Jepang. Iya teman-teman, permainan yang satu ini mempunyai sejarah yang cukup kelam ya, dimana teman-teman dikatakan bahwa permainan yang berasal dari negeri Sakura ini bersangkutan dengan cerita seram rakyat Jepang yang ingin membangkitkan orang yang sudah mati. Iya teman-teman, di negara Sakura ini ilmu yang dianut bernama nekromansi. Ilmu ini merupakan jenis ilmu hitam yang paling berbahaya karena dapat merenggut nyawa orang yang melakukannya, bahkan juga dia bisa merenggut nyawa kerabatnya, bahkan teman-temannya. Nah jadi teman-teman, permainan ini nggak cuma membahayakan diri kamu sendiri ya, tapi juga bisa membahayakan keluarga kamu, kerabat kamu, juga teman-teman dekat kamu. Ya, dalam permainan petak umpet ini teman-teman, kamu akan memanggil nama arwah yang sudah meninggal untuk dimasukkan ke dalam boneka Jepang. Nah dulu teman-teman di Jepang sana permainan ini dilakukan apabila orang tersebut merasa rindu ya kepada orang yang sudah meninggal, maka dia akan melakukan ritual ini untuk memanggil arwahnya orang itu dan kemudian dimasukkan ke dalam boneka Jepang ini ya teman-teman, untuk melepas rindu, untuk berbicara atau untuk berbincang-bincang tentunya ya. Ya teman-teman, kalau dulu permainan ini sering dilakukan untuk karena melepas rindu ya, tapi sekarang teman-teman banyak sekali remaja-remaja di sana melakukan permainan ini hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi pada mereka. Padahal nih teman-teman, kalau mereka ini nekat bermain ini untuk sekedar bersenang-senang ya, nggak jarang
maka permainan ini bisa mengakibatkan kalian meninggal dunia, bahkan kalian akan mengalami cacat pastinya. Ya teman-teman, sebenarnya permainannya cukup sederhana ya, dimana saat permainan ini berlangsung, boneka akan disimpan di dalam kamar mandi yang sangat gelap dan tidak ada elektronik apapun yang nyala ya, entah itu handphone atau lampu, apapun tidak ada yang nyala, pokoknya nggak ada yang nyala apapun, listrik pokoknya mati gitu ya. Cuman si boneka ini ditaruh di dalam kamar mandi. Kemudian kamu cuman sembunyi di dalam lemari. Nah kemudian teman-teman, kamu hanya sekedar bersembunyi, yaitu di pukul 3 pagi. Dan kamu hanya menunggu sampai boneka itu dapat menemukan kamu. Nah apabila kamu beruntung teman-teman, kan biasa kalau jam 3 itu jarum panjangnya ada di pukul 12 ya. Nah kalau kamu beruntung teman-teman, kamu tunggu sampai jarum jam panjangnya itu berada di angka 4. Namun teman-teman, kalau misalnya kamu tidak beruntung dalam permainan ini ya, sebelum jarum panjangnya menunjukkan pukul 4 kamu sudah diketemukan sama si boneka itu, kamu kan tahu sendiri akibatnya ya, entah kamu meninggal dunia atau kamu akan mengalami cacat seumur hidup. Nah jadi buat kamu teman-teman, saya harap kamu nggak akan pernah melakukan permainan ini pastinya ya. Yang kelima, mengundang iblis lewat lemari. Iya, permainan ini teman-teman lebih terkenal dengan nama The Closet Game ya. Iya teman-teman, permainan ini sempat trending ya teman-teman. Bahkan saking viralnya permainan ini teman-teman, hampir seluruh YouTuber dunia pernah melakukan permainan ini ya. Bahkan teman-teman, permainan ini sempat masuk ke dalam daftar Most Amazing Top 10 YouTube video. Ya teman-teman, katanya permainan The Closet Game ini adalah permainan menyeramkan yang paling mudah dilakukan. Yaitu caranya gampang banget ya. Kamu cuma menyiapkan korek api, juga lemari, dan pastinya keberaniannya kamu tentunya. Tapi teman-teman, permainan ini nggak sesederhana yang kamu pikir ya, karena konsekuensinya cukup besar. Dikatakan di dalam lemari itu ya, kita mengundang iblis yang akan langsung menyeret kamu ke neraka. Aduh, nah karena memang kita mengundang bukan sembarang makhluk ya, yaitu iblis yang akan langsung menyeret kamu ke neraka. Jadi kamu lebih baik pikirkan matang-matang sebelum kamu berani mencoba permainan ini pastinya. Dan pastinya ya, buat kamu yang memang ingin mengikuti permainan ini, banyak sekali peraturan yang mesti kamu ikuti dan mesti kamu taati apabila kamu ingin melakukan permainan ini. Oke teman-teman, mungkin cuman itu ya beberapa permainan yang memang menyeramkan yang ada di dunia ini. Buat kamu saya sarankan sekali lagi untuk tidak mencoba permainan ini pastinya ya. Apalagi kalau kamu memang tidak mengetahui secara pasti urutan aturan-aturan dalam permainan ini. Dan mungkin kalian punya cerita ya mengenai beberapa permainan yang pernah mungkin kamu ikuti, entah main jelangkung atau dan sebagainya. Apa pengalaman mistis kalian? Kalian bisa cerita atau bisa komen langsung di komentar ya. Saya pengen baca banget ceritanya kamu pastinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.